Intan terus ngedumel sambil dia bersihin lehernya. Tapi pas dia lihat ke arah cermin, Intan tuh kaget karena dia ngeliat ada sosok perempuan yang berdiri di belakangnya. Perempuan itu menunduk dan masuk ke bilik toilet yang gak jauh dari tempat Intan berdiri. Dan gak lama perempuan itu masuk, terdengar suara ketawa dari dalam bilik toilet. Gila nih, ini bioskop apa gudang? Hingga akhirnya ketika Intan sampai di loket, Intan ini kaget. Ternyata pada malam itu sangat sepi yang menonton film tersebut. Kembali lagi bersama gua, nggak usah gue kenalin ya siapa, udah pada kenal kan? Bioskop. Nonton bioskop itu biasanya cuman punya dua tujuan. Kalau nggak filmnya emang lagi bagus, yang kedua itu biasanya modus. Nah, ngomong-ngomong tentang bioskop, pernah nggak sih kalian itu nonton bioskop tapi nggak bayar? Sepengalaman gue kenal orang nih guys, biasanya ya. Jadi kalau filmnya udah mulai, orang ini menyelinap masuk tuh ke dalam, lalu dia duduk di bangku kosong terus nonton deh. Ini kacau ya, jangan kalian ikutin guys. Kali ini ada sebuah kisah horor di bioskop yang menurut gue itu, wah gila sih. Ya kalian nanti nonton sendirilah ceritanya kayak gimana. Kayak biasa. Sebelum dimulai, subscribe, like, comment, share dulu. Terus jangan lupa follow Instagram gue nih, Drill Aditya. Biar cepet centang biru guys, nggak centang-centang biru nih. Terus jangan lupa juga mampir ke TikTok RJ5, di mana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube. Terus sekarang ini kan emang lagi pada perang tuh ya, di Rusia sama Ukraina ya. Makanya kalau misalnya kalian punya baju anti peluru atau baju anti api, bisa banget endorse gue aja. Langsung nanti bakal ada special price. Langsung aja nih email ke sini. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an, di mana pada saat itu Intan ini lagi banyak kerjaan, jadi mau nggak mau dia itu harus lembur hingga larut malam. Biasanya Intan itu abis maghrib juga udah pulang ya, tapi kali ini emang karena lagi lembur, jadi dia baru pulang sekitar jam 8:30 malam. Setelah selesai akhirnya si Intan pulang tuh, dia kunci pintu kantornya lalu dia nunggu angkot karena emang Intan ini masih belum punya kendaraan sendiri. Nunggu, ini kok angkot dari tadi nggak lewat-lewat. Ya Allah, mudah-mudahan masih ada angkot yang lewat. Intan mulai bingung ya, kok nggak ada angkot yang lewat. Hingga dia tuh nggak sengaja ya ngelihat ada sebuah poster yang tertempel nggak jauh dari tempat dia berdiri. Dan setelah dideketin, ternyata itu adalah poster pameran film. Dimana di poster itu tertera nih salah satu film yang emang udah lama ditunggu rilisnya oleh Intan. Loh, filmnya tayang malam ini, pas banget nih, pas lagi pusing, kita refreshing dulu pikir Intan saat itu. Hingga ketika Intan lagi mikir, nggak lama ada yang manggil dia. Mbak, ojek. Iya Pak. Ternyata itu adalah tukang ojek. Wah, pas banget nih angkotnya lewat, ada tukang ojek. Ya udahlah, gua naik ojek aja, pikir Intan. Setelah naik ojek nih dalam perjalanan, Intan itu mikirin terus ya tentang film tersebut yang memang film itu adalah film lanjutan yang ditunggu-tunggu dari film pertamanya setahun yang lalu. Ya udahlah, akhirnya Intan nekat aja tuh pergi ke bioskop malam-malam. Bapak biasanya narik sampai jam berapa? Ya, nggak tentu sih, Neng. Biasanya jam 8 sudah pulang. Lihat situasi dan kondisi juga. Pak, saya berhenti di bioskop aja deh. Di bioskop baru. Tapi nanti Bapak tungguin ya. Takutnya nggak dapet tiket. Nanti ongkos ojeknya aku tambahin deh. Oke, Mbak. Singkat cerita, Intan nih akhirnya sampai ke gedung bioskop baru. Di situ dia minta tolong sama tukang ojeknya buat nungguin dia dulu. Ya udahlah, akhirnya dia masuk tuh ke dalam gedung. Pas dia masuk, ternyata ini rame banget ya. Di situ dia deg-degan nih, wah, gue dapet tiket apa enggak nih?
Hingga ketika dia sampai di loket, ternyata tiketnya udah habis. Cuman ada beberapa tempat duduk yang kosong, itu juga di depan. Nah, si Intan ini mikir, ya kali gue nonton di depan, yang ada juling mata gue. Karena emang Intan ini tipe orang yang nggak suka nonton bioskop kalau duduknya di depan. Ya udahlah, akhirnya dia mutusin buat pergi ke gedung bioskop lama aja yang jaraknya sebenarnya nggak jauh dari gedung bioskop baru. Jadi di area itu emang ada dua bioskop ya, yaitu bioskop lama dan bioskop baru yang letaknya nggak terlalu jauh. Sayangnya karena ada bioskop baru, bioskop lama ini jadi makin sepi. Namanya juga bioskop baru, pasti gedungnya itu lebih modern. Sementara yang bioskop lama cenderung seperti bangunan tua. Intan akhirnya keluar dan nemuin tukang ojek buat minta dianterin ke bioskop lama. Ya udahlah, akhirnya mereka jalan tuh. Nggak lama karena emang deket. Dan ketika sampai di gedung bioskop lama, Intan bilang lagi kayak gini. Pak, nanti kalau misalkan jemput saya lagi di sini bisa. Saya bayar 3 kali lipat deh. Wah, yang bener Neng. Iya Pak, tapi filmnya itu sekitar 1-2 jam loh. Nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa Neng, nanti saya keliling dulu aja. Ntar dijemput lagi ya. Ya namanya tukang ojek, ketika dia dapat orderan pasti ya senang-senang aja. Intan ini juga kayaknya penasaran banget sama film ini. Apakah ini film cinta? Setelah selesai ngobrol sama tukang ojeknya, akhirnya Intan pun mulai masuk ke gedung bioskop lama. Bioskop itu emang udah ada sejak lama. Bangunannya juga udah kelihatan tua tanpa ada yang direnovasi. Keadaan bioskop juga memprihatinkan. Bangunannya terlihat kurang terawat. Suasana di sana juga kayak berbeda gitu hawanya ketika malam hari, dingin dan pengap. Yang ngebuat Intan itu agak sedikit horor ketika masuk ke gedung bioskop itu. Dan pas Intan masuk, ternyata pengunjung bioskop itu kebanyakan adalah pasangan muda-mudi yang sedang kasmaran. Yang sepertinya mereka itu lagi nyari tempat yang sepi-sepi. Wah, pada mau ngapain itu? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Malam itu sekitar jam 9 ya, Intan mulai masuk tuh ke dalam gedung bioskop yang emang kelihatan sepi. Nggak ada kendaraan yang terparkir sama sekali di pelatarannya, terus lampu bioskop juga banyak yang mati, dan yang paling ngeselinnya adalah banyak sampah yang berserakan. Gila nih, ini bioskop apa gudang? Hingga akhirnya ketika Intan sampai di loket, Intan ini kaget. Ternyata pada malam itu sangat sepi yang menonton film tersebut. Bioskop ini sepi banget ya. Iya Mbak, setelah ada bioskop baru, di sini jadi sepi. Apalagi kalau sudah jam terakhir. Kayak sekarang, jarang sekali ada pengunjung. Ditambah ini juga bukan hari libur. Oh, jadi aku masuk ini udah jam terakhir ya? Iya Mbak, filmnya dimulai 15 menit lagi. Filmnya selesai jam 10.45. Setelah itu kita udah tutup. Setelah ngobrol-ngobrol sama petugas tiket, akhirnya Intan ini menuju ke ruang teater. Dan ketika dia masuk, ya benar-benar sepi, nggak ada orang. Hanya ada beberapa pasangan muda-mudi aja tuh, ada di pojok-pojokan, di mana mereka lagi bermesra-mesraan. Sementara di bagian ruang tengah benar-benar kosong. Wah, itu lagi pada ngapain ya? Intan jalan tuh ke tempat duduknya. Dia nggak hirauin ya apa yang dilakuin sama pasangan muda itu di pojokan. Pokoknya gue nonton deh intinya, pikir Intan. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya film pun dimulai. Adegan demi adegan mulai, Intan benar-benar menikmati film itu. Karena emang ini film dengan genre romantis. Tapi nggak lama setelah itu, di tengah-tengah film lagi main, Intan ini tiba-tiba nyium ada bau gosong yang amat menyengat. Loh, kok bau gosong sih? Jangan-jangan ada listrik yang koslet. Intan mulai bingung ya, takutnya ini ada bahaya. Namanya juga bioskop tua, bisa-bisa berabe kalau kebakaran. Intan mulai tuh celinga ke kiri, ke kanan.
Hingga dia ini melihat ada sesuatu di ujung deretan kursinya. Di ujung sana ternyata ada seorang perempuan yang lagi duduk. Seorang perempuan yang mungkin seumuran dengan Intan. Perempuan itu menunduk, tapi rambutnya itu sangat panjang hingga menyentuh lantai. Intan sangat yakin kalau itu adalah rambut yang menyentuh lantai, karena emang suasana bioskop yang tiba-tiba terang saat itu. Intan bingung ya, kok ada perempuan di ujung deretan kursinya? Kapan ini cewek lewat? Apa dia nggak sadar atau gimana? Intan mulai mikir yang aneh-aneh tuh. Ditambah lagi bau gosong menyengat itu masih ada dari tadi, seperti bau kabel yang terbakar. Ya udahlah, mungkin perasaan gua aja kali, pikir Intan. Ya udah, akhirnya Intan fokus lagi tuh nonton filmnya. Hingga ada kejadian horor lagi yang dialami oleh Intan. Setelah beberapa saat Intan fokus nonton lagi. Pas lagi nonton, tiba-tiba Intan ini ngerasa kayak ada yang jilat leher dia dari belakang. Jilatannya itu terasa dari belakang leher terus ke samping. Apaan tuh? Intan coba pegang tuh tekuk lehernya dan ternyata bener aja. Di leher Intan itu ternyata ada airnya. Anjir, air apaan nih? Hingga akhirnya Intan itu noleh ke belakang ya. Dan ternyata gak ada apa-apa. Dia coba lihat ke belakang, ya gak ada siapa-siapa. Cuman ada pasangan muda-mudi doang tuh di kursinya masing-masing. Di pojokan. Dia celingak kiri, celingak kanan. Karena emang dia penasaran siapa yang ngejilat leher dia. Hingga ternyata dia tuh baru sadar kalau cewek yang tadi ada di ujung udah gak ada. Loh, mbak tadi kemana perginya ya? Makin aneh nih bioskop. Akhirnya Intan mutusin buat pergi ke toilet ya. Dia pengen lihat kondisi lehernya. Jalan tuh Intan menuju toilet. Saat Intan keluar dari ruang teater, suasananya itu sepi dan sunyi. Tapi anehnya saat dia menuju toilet, Intan malah ngelihat ada anak kecil yang lagi berlarian. Anak kecil itu telanjang dan dia lari sambil tertawa. Astagfirullah, bocah siapa itu? Udah kayak film Tuyul dan Bayul aja. Ya udah, akhirnya si Intan langsung cepet-cepet tuh pergi ke kamar mandi. Dia langsung ngaca dan ternyata bener tuh ada semacam air kayak air liur di lehernya. Gila nih, siapa coba yang berani-beraninya jilat leher gua? Di situ Intan tuh kayak udah mau nangis gitu. Dia mikir ya kalau jangan-jangan itu salah satu cowok dari pasangan muda-mudi tersebut. Nekat amat tuh cowok, tapi Intan mikir-mikir lagi kenapa pas dia nengok ke belakang gak ada orang sama sekali. Bener-bener aneh malam ini. Intan terus ngedumel sambil dia bersihin lehernya. Tapi pas dia lihat ke arah cermin, Intan tuh kaget karena dia ngeliat ada sosok perempuan yang berdiri di belakangnya. Perempuan itu menunduk dan masuk ke bilik toilet yang gak jauh dari tempat Intan berdiri. Dan gak lama perempuan itu masuk, terdengar suara ketawa dari dalam bilik toilet. Intan yang takut langsung lari tuh, dia ngebut dan anehnya entah otaknya yang korslet apa gimana. Bukannya keluar gedung bioskop, dia malah masuk lagi ke ruangan teater. Jadi guys, dia tuh bukannya pulang, malah masuk lagi ke dalam ruang teater. Nah di situ Intan bener-bener keringetan, nafasnya juga udah mulai ngos-ngosan. Tapi dia lihat ya ternyata pasangan muda-muda itu masih ada di dalam bioskop. Ya udahlah, dia jalan lagi tuh menuju ke bangkunya. Saat itu Intan tuh udah nggak bisa konsen ya sebenarnya nonton filmnya karena emang jantungnya itu juga masih berdebar-debar ya. Hingga ada lagi nih kejadian mengerikan yang dialami oleh Intan. Beberapa waktu setelahnya Intan ini ngerasa hawa itu jadi makin gak enak di dalam sini. Dan ini bener-bener gak masuk di akal. Karena ketika Intan lihat sekitar, tiba-tiba penontonnya jadi rame. Suasana yang tadinya sepi berubah drastis menjadi sesak dan ramai. Astagfirullah, apaan lagi ini ya Allah?
Di saat Intan ketakutan dan gemeter, dia tuh kayak nyium ada bau busuk di deket dia. Hingga akhirnya dia udah gak tahan, Intan pun teriak. Intan langsung berdiri tuh, dia lari sekenceng-kencengnya keluar dari ruangan itu. Tapi lucunya nih, beberapa pasangan muda-mudi yang mungkin bingung ya, itu kenapa cewek teriak terus lari, ngikutin Intan keluar juga. Dan pas udah di luar gedung, ternyata udah ada nih tukang ojek yang nungguin Intan. Di situ dia nyamperin Intan ya karena kebingungan ngelihat Intan yang lari dan juga seperti orang ketakutan. Neng, tenang dulu Neng, tenang. Intan tuh sampai nangis kayak histeris gitu ya karena emang dia shock ya dengan apa yang dilihatnya. Di situ bapak ojek langsung kayak baca-bacain doa supaya Intan ini jadi mulai membaik. Karena kegaduhan itu akhirnya petugas bioskop nih sama beberapa remaja nyamperin mereka berdua. Petugas sama para remaja itu kaget ya ketika mendengar pengakuan dari Intan kalau dia melihat ada hantu di ruangan teater. Petugas itu langsung nanya ke beberapa remaja yang ada di dalam, apa iya mereka lihat ada hantu di dalam? Dan ternyata mereka itu bilang kalau mereka itu nggak lihat apa-apa. Gak ada tuh hantu di dalam. Bukannya Intan ini tenang, tapi dia malah histeris lagi. Jadi ya udahlah, dia langsung diajak pulang aja tuh sama tukang ojeknya. Udah, ayo pulang. Mereka udah gak ngikut, Neng. Intan dan bapak ojek akhirnya pergi tuh meninggalkan gedung bioskop ya, takutnya kan ada apa-apa lagi. Hingga nih di dalam perjalanan, bapak ojek itu bilang begini sama Intan. Neng, sepertinya habis lihat sisi lain dari gedung bioskop itu. Maksudnya Pak, kok cuma saya ya? Sepertinya mereka hanya tertarik dengan kamu. Bioskop itu memang sudah terkenal cukup angker. Terlihat dari luarnya saja sudah sangat sepi. Kalau orang sensitif pasti bakal merasa di dalam sana banyak penghuninya. Dengar ucapan dari ojek itu, seketika tubuh Intan ini merinding ya. Di situ tapi dia juga bersyukur, untungnya nggak terjadi apa-apa sama dia. Dan setelah kejadian itu, Intan ini kayak orang trauma, dia nggak berani lagi tuh lewat gedung bioskop lama tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu nih, ketika Intan udah mulai menikah, dia coba tuh beraniin diri pengen lihat gedung lama bioskop itu yang ternyata sekarang udah direnovasi. Semua bangunan itu kayak dibangun ulang gitu. Udah jadi lebih modern lah, tapi Intan sendiri nggak tahu ya, apakah gedung itu masih berfungsi sebagai bioskop atau bukan. Itu dia guys cerita yang dialami oleh Intan ya. Sayang nih Intan sekarang udah menikah ya. Coba belum, kan bisa ditemenin nonton bioskopnya. Modus. Makanya buat kalian kalau nonton bioskop jangan sendirian lah. Bisa berlima, bertujuh. Ya nggak? Makanya yuk bioskop endorse gua. Tapi ya guys, biasanya kalau pengalaman horor itu cuma dialamin sama satu orang, biasanya itu ada perdebatan ya. Antara emang orang ini lagi halu, atau memang dia benar-benar mengalami kejadian horor tersebut. Kalau menurut kalian gimana? Bisa banget komen di bawah. Gua rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil pesan dan hikmahnya lah yang baik-baik dari cerita ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.